Hai anak-anak, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa, bersyukur. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1. Anak-anak tentunya sudah siap ya? Mari kita mulai belajar kita hari ini. Kegunaan benda. Gambar apa anak-anak? Ya, ini ada gambar papan congkak. Papan congkak digunakan untuk bermain congkak. Apakah anak-anak sudah pernah melihat atau pernah memainkannya? Sudah ya, tentunya sudah ada ya. Selanjutnya ada gambar ember. Apa kegunaan ember? Ember untuk menampung air. Selanjutnya ada gambar kursi. Apa kegunaan kursi? Kursi untuk tempat duduk. Kita baca percakapan bersama-sama ya. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dek. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dek. Mari kita berlatihan bersama. Itu tadi percakapan antara kakak dan adik. Adik tidak bisa bermain simpai. Kakaknya tetap memberi semangat. Nah, ini ada pertanyaan dari percakapan tadi. Nomor 1, apakah simpai itu? Anak-anak tahu simpai? Ya, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nomor 2, bagaimana bentuk simpai itu? Simpai berbentuk lingkaran. Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai terbuat dari rotan. Nomor 4, bagaimana cara memainkan simpai? Simpai dimainkan dengan cara memutar simpai di pinggang. Permukaan benda. Benda yang pertama ada kertas, ada kaca, lalu ada kapas. Bagaimana permukaannya anak-anak? Ya, permukaannya halus ya. Selanjutnya ada kerikil, ada ban, kemudian ada keset. Kira-kira permukaan benda-benda itu? Kerikil, ban, dan keset? Iya, permukaannya kasar. Jadi permukaan benda ada yang halus, ada yang kasar. Yang halus contohnya kertas, kaca, dan kapas. Masih banyak lagi contohnya ya anak-anak. Yang kasar ada kerikil, ban, keset, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Warna benda. Tentunya tidak asing dengan warna ya anak-anak. Ada contohnya, kita lihat bersama. Keset, warnanya merah ya. Kemudian ada kursi, warnanya biru. Kemudian ada meja, warnanya coklat.
Kemudian ada balon, warnanya hijau. Lalu ada baju, warnanya kuning. Kemudian ada celana, warnanya hitam. Selanjutnya ada tempat makan atau tempat snack, juga bisa warnanya abu-abu. Kemudian ada mobil, ada gambar mobil warnanya putih. Kemudian ada bola basket warnanya oranye atau orange ya. Masih banyak lagi contoh-contoh gambar benda yang memiliki warna. Anak-anak bisa belajar lagi. Sifat benda padat. Coba perhatikan anak-anak, Bu Hera ada gambar kelereng. Anak-anak sudah pernah lihat kelereng ya? Atau malah pernah memainkannya? Tentu sudah ya. Saat diletakkan di lantai, benda dan ukuran kelereng tetap. Jadi kelereng kalau diletakkan di lantai itu ukurannya tidak berubah. Kalau diletakkan di meja bentuknya juga seperti itu. Saat diletakkan di tanah, bentuk dan ukuran kelereng juga tetap. Jadi bentuk dan ukuran benda padat tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Sifat benda cair. Di situ ada gambar gelas, mangkok dan botol yang berisi air. Anak-anak coba perhatikan yang di gelas. Air yang ada di gelas bentuknya seperti gelas. Air yang ada di mangkok bentuknya seperti mangkok. Kemudian air yang ada di botol bentuknya seperti botol. Benda cair memiliki bentuk berubah-ubah. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Isi atau banyaknya benda cair tetap. Isi atau banyaknya benda dalam ruang disebut volume. Sifat benda gas. Anak-anak coba perhatikan, ada gambar anak sedang bermain gelembung dari sabun. Anak-anak juga pasti pernah memainkannya ya. Gelembung sabun berisi udara sehingga gelembung dapat terbang. Udara termasuk benda gas. Benda gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Benda gas mengisi seluruh ruang sehingga memiliki volume. Volume benda gas berubah-ubah mengikuti wadahnya. Bentuk benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Menuliskan wujud benda. Coba perhatikan anak-anak. Nanti anak-anak mengerjakan tugas ini dari buku paket halaman 47. Ditulis di buku tulis atau kertas, kemudian hasilnya difoto dikirim di classroom. Contohnya nama benda boneka. Boneka itu termasuk benda padat, maka yang dicentang bagian benda padat. Contoh benda-benda lain, anak-anak bisa cari di sekitar tempat tinggalmu, ada apa saja kamu tuliskan. Kemudian kamu beri centang wujudnya. Kalau sudah selesai, difoto dikirim ke classroom. Anak-anak paham ya? Kita lanjutkan. Menyatakan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kali ini kita akan belajar perkalian anak-anak. Mungkin dari beberapa anak di kelas 2 sudah pernah mengenal perkalian ya. Kita akan belajar bersama-sama. Ada gambar kapal, yang pertama ada 2. Ada 2 lagi hijau, ada 2 lagi biru tua. Kemudian kita tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ini baru penjumlahan anak-anak. Perkaliannya mana Bu Hera?
Nah, sebentar. Jadi, perkaliannya kita tulis 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 dapat dari mana, Beda? 3 didapat dari ada 3 kotak kapal. 1, 2, 3. Maka ada 3 kali 2 sama dengan 6. Contoh selanjutnya, ada kapal biru, jumlahnya ada 3. Kemudian kapal merah ada 3. Kita jumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka perkaliannya kita tulis 2 kali 3 sama dengan 6. 2 itu dari mana anak-anak? 2 itu dari 2 kotak yang di dalamnya ada gambar kapal, itu kita tulis 2. Kemudian 3-nya itu dari mana? 3 itu dari masing-masing kotak itu isinya ada 3 gambar kapal. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Contoh selanjutnya ada gambar boneka. Ada 4 kotak. Masing-masing kotak isinya ada 4. Maka kita tuliskan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Maka kita tulis 4 kali 4 sama dengan 16. Ada gambar pensil. Masing-masing ada 2. 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ada berapa kelompok pensil anak-anak? Ada 3. Kita tulis 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya ada gambar apel. Ada 4 kotak, setiap kotak berisi berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4. Maka perkaliannya 4 kali 4 sama dengan 16. Anak-anak paham ya? Gampang ya anak-anak ya? Kita lanjutkan anak-anak. Ada gambar botol, ada 4 kelompok ya. Setiap kelompok atau setiap kotak isinya 2. Maka kita tuliskan 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, coba perhatikan anak-anak. Bagaimana perkaliannya? Ada berapa kotak anak-anak? Ada 3. Kita tulis 3. Kemudian setiap kotak itu ada berapa gelas anak-anak? Ada 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Kita lanjutkan. Ada gambar lilin. Lilinnya ada berapa ya jumlahnya ya? Kalau kita tuliskan perkaliannya bagaimana? Ada berapa kelompok itu? Ada berapa kotak? Ada? Ya, ada 6. Kemudian setiap kotak itu isinya ada berapa? Ada 3, maka kita tulis 6 kali 3 sama dengan 18. Paham ya anak-anak ya? Gampang ya? Nah, tuliskan perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Ini ada di buku paket halaman 51.
Nanti dikerjakan di buku atau di kertas, kemudian hasilnya difoto dikirim ke classroom. Dikerjakan dengan teliti ya anak-anak ya. Kita akan belajar tentang aturan. Kita baca bersama-sama yuk. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Apa yang terjadi anak-anak? Kita akan pelajari lebih lanjut. Aturan di sekolah, contohnya apa anak-anak? Datang ke sekolah tepat waktu. Kalau terlambat pasti ada sanksinya ya anak-anak ya. Kemudian, mengerjakan tugas piket sesuai jadwal. Lalu, mengenakan seragam sekolah dengan lengkap. Akibat tidak menaati aturan di sekolah. Mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Lingkungan sekolah menjadi kotor. Tidak nyaman saat berada di sekolah. Aturan bermain di sekolah. Jadi kalau bermain itu ada aturannya. Coba perhatikan anak-anak. Bermain hanya pada saat istirahat. Jadi saat belajar di kelas, anak-anak harus memperhatikan pelajaran. Waktu istirahat baru anak-anak boleh bermain. Bermain di luar ruangan kelas. Jadi waktu bermain di luar kelas, tidak boleh di dalam kelas ya anak-anak ya. Menggunakan alat permainan secara bergantian. Mengembalikan alat permainan setelah digunakan. Manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan. Aturan yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Manfaatnya apa anak-anak? Ya, melatih sikap disiplin. Kemudian, akibatnya jika tidak menaati, tertinggal pelajaran atau kegiatan. Contoh aturan yang lain, mengikuti upacara bendera dengan tenang. Manfaatnya apa anak-anak? Ya, upacara berjalan dengan lancar. Akibatnya jika tidak mengikuti upacara dengan tenang, maka kegiatan upacara terganggu, tidak lancar. Aturannya contohnya memakai seragam sesuai jadwal. Manfaatnya melatih sikap disiplin. Akibat kalau tidak menaati, ya tidak nyaman saat berada di sekolah karena seragam terlihat berbeda. Contoh aturan yang lain, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Manfaatnya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Akibatnya anak-anak, tentunya kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar ya. Pola irama sederhana. Di sini ada lagu layang-layang. Ada di buku PR, nanti anak-anak bisa membukanya. Terdapat tanda 2/4 pada lagu. Tanda 2/4 berarti dalam satu birama terdiri atas 2 ketuk. Birama menunjukkan banyak ketukan setiap ruas birama. Pengulangan birama menunjukkan pola irama. Kuat lemah ketukan pada lagu.
Di situ ada potongan lagu atau potongan syair ya. Ada tanda seperti panah atau kalau dalam matematika lambang lebih besar, menunjukkan posisi ketukan kuat. Ketukan kuat berada pada ketukan pertama. Kemudian ketukan lemah berada pada ketukan kedua. Kuat lemah ketukan membentuk pola irama. Nilai nada. Nada dengan angka dan titik setelah angka bernilai 2 ketuk. Ini contohnya ada di paling belakang, do tinggi dan ada tanda titiknya. Tanda titik setelah angka berarti bertambah 1 ketuk. Ada yang di bagian paling belakang. Nada ditulis dengan angka saja berarti bernilai 1 ketuk. Di situ ada contohnya do dan sol, itu nilainya 1 ketuk. Nada di bawah garis berarti bernilai setengah ketuk. La itu berarti nilainya setengah ketuk karena di atasnya ada garis. Keras lembut bunyi. Tanda F adalah tanda forte, artinya keras. Tanda P adalah tanda piano, artinya lembut. Nada dari suku kata se sampai gi dinyanyikan dengan keras. Kemudian nada dari suku kata men sampai wan dinyanyikan dengan lembut. Jadi ada yang dinyanyikan dengan keras, juga ada yang dinyanyikan dengan lembut. Gerakan menekuk kepala. Gerak menekuk kepala ke depan. Gerak menekuk kepala ke belakang. Gerak menekuk kepala ke samping kanan. Gerak kepala menekuk kepala ke samping kiri. Cara melakukan gerak menekuk kepala. 1. Kedua tangan di pinggang. 2. Kepala ditekuk ke depan, ke belakang, samping kanan dan samping kiri. 3. Pandangan ke bawah saat menekuk kepala ke depan. 4. Pandangan ke atas saat menekuk kepala ke belakang. Pandangan ke depan saat menekuk kepala ke samping. Gerak menekuk tangan. Perhatikan gambarnya anak-anak, cara melakukan gerak menekuk tangan di depan dada. Yang pertama, tangan kanan ditekuk menyilang ke samping kiri. Kedua, tangan kiri ditekuk ke atas menahan tangan kanan. Nomor 3, telapak tangan terbuka. Gambar yang kedua, cara melakukan gerak menekuk tangan di belakang kepala. Kedua tangan diangkat lurus ke atas. Tangan kanan ditekuk di belakang kepala. Dan tangan kiri menahan siku tangan kanan. Gerakan menekuk badan. Cara melakukan gerak menekuk badan ke depan. Yang pertama, badan ditekuk ke depan. Yang kedua, kedua tangan lurus ke bawah. 3. Pandangan lurus ke bawah. Cara melakukan gerak menekuk badan ke samping. Badan ditekuk ke arah laki-laki. Ke kaki kiri, maaf. Badan ditekuk ke arah kaki kiri. Kedua tangan memegang ujung kaki. Pandangan lurus ke bawah. Lakukan gerakan yang sama ke arah kaki kanan. Gerakan menekuk kaki. Cara melakukan gerak menekuk kaki ke depan.
Yang pertama, kaki kanan ditekuk ke depan. Yang kedua, kedua tangan memegang lutut. Ketiga, pandangan mengarah ke depan. 4. Lakukan gerakan yang sama menggunakan kaki kiri. Selanjutnya, cara melakukan gerak menekuk kaki ke belakang. Pertama, kaki kanan ditekuk ke belakang. 2. Tangan memegang pergelangan kaki. 3. Pandangan mengarah ke depan. Dan 4. Lakukan gerakan yang sama menggunakan kaki kiri. Cara melakukan gerak menekuk kaki ke samping. 1. Kaki kanan ditekuk ke samping. 2. Kedua tangan memegang pergelangan kaki. 3. Pandangan mengarah ke depan. Lalu keempat, lakukan gerakan yang sama menggunakan kaki kiri. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tema 2, subtema 1. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Dadah.